Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan baca babun fi bayanil buyu' al-manhi anha. Bab tentang jual beli yang dilarang. Untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman mendengarkan bahasa Indonesianya, saya simak di bahasa Arab. Berkata penulis, jual beli yang terlarang. Pendahuluan. Jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah atas hambanya selama tidak mengakibatkan terlewatkannya hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih penting, seperti menyibukkan seseorang dari ibadah wajib atau menimbulkan kemudaratan atas orang lain. Maka dari itu, jual beli yang dilakukan setelah azan kedua pada hari Jumat oleh orang yang terkena kewajiban salat Jumat, hukumnya tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, bila kalian diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Adapun alasan dibalik larangan Allah tersebut ialah agar jangan sampai perniagaan melalaikan seseorang dari menghadiri salat Jumat. Padahal perniagaan itu adalah sarana terpenting bagi penghidupan manusia sehingga Allah pun mengkhususkannya dalam ayat ini. Tentunya larangan ini berkonsekuensi pada keharaman dan tidak sahnya jual beli tersebut. Lalu Allah menyebutkan yang demikian itu yang dimaksud ialah meninggalkan jual beli dan menghadiri salat Jumat adalah lebih baik bagi kalian, yaitu lebih baik daripada menyibukkan diri dengan jual beli. Jika kalian mengetahui, maksudnya mengetahui kemaslahatan bagi diri kalian. Demikian pula aktivitas selain jual beli yang melalaikan dari salat, hukumnya juga haram. Ada jual beli yang diharamkan, ya. Dan meskipun pada hukum asalnya jual beli itu mubah. Di sini dikatakan tadi Allah mubahkan jual beli untuk hambanya, malam yatarattab ala dzalika tafwitun lima huwa anfa' wa ahm, selama tidak sampai melalaikan para pelaku jual beli dari hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Maka salah satu contoh jual beli yang dilarang adalah jual beli di di saat sudah dikumandangkan azan yang kedua. Kalau azannya cuma satu kali, berarti yang dimaksud itu adalah azan yang khotibnya sudah di atas mimbar. Karena azan Jumat itu ada yang mengerjakannya dua kali, dan ini termasuk hal yang diikhtilafkan para ulama, tapi yang benar adalah boleh jika memang dibutuhkan, ya, seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak orang-orang berdagang di sekitarnya, maka dikumandangkan azan yang pertama. Tetapi azan yang pertama ini khatibnya belum di atas mimbar. Dan ketika azan yang seperti itu, jual beli masih diperbolehkan, masih boleh dikerjakan. Yang tidak boleh adalah kalau khatibnya sudah di atas mimbar. Dan saya juga katakan berarti teman-teman yang menjadi pedagang, jangan sampai perdagangan antum melalaikan antum dari hal yang lebih bermanfaat, yang hukumnya wajib. Seperti oke lah, mungkin teman-teman banyak yang kalau sudah sholat 5 waktu dia tutup
tokonya. Ya, tapi ada masalah. Seperti sudah hampir iqamat baru, apakah orang bilang kalang kabut menuju ke masjid lari-lari dan selalu masbuk gara-gara jual beli. Nah, ini berarti orang yang indikasinya adalah terlalaikan dari ibadah gara-gara urusan dunia. Yang lainnya adalah nggak pernah ngaji. Ada sebagian ikhwan yang kalau kita lihat fisiknya, penampilannya sama, ya, intinya berbaju muslim, tapi masalahnya adalah nggak pernah ngaji. Ya, kenapa nggak pernah ngaji? Ya karena sibuk dengan dunia. Hari-hari yang diurusin dunia aja. Maka ini sangat tercela di sisi Allah terutama. Lanjut. Hal ini juga berlaku untuk sholat fardu lainnya setelah terdengar seruan adzan yang menyeru untuk menghadiri masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 38 yang artinya, cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, selalu bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang di masjid-masjid yang diperintahkan agar dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Mereka takut kepada suatu hari saat hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, ini jual beli yang terlarang yang kedua, yaitu jual beli yang melalaikan seseorang dari baqiyatus sholawati al-mafruḍah, dari sholat-sholat fardu. Ya, meskipun konsekuensi larangannya ini tidak bermakna saling makan harta yang batil, tidak. Untuk sholat 5 waktu, untuk sholat Jumat iya. Ya. Saya perjelas ya. Kalau untuk sholat Jumat, setelah naiknya khotib di atas mimbar dan dikumandangkan azan yang kedua, lalu masih ada orang jual beli, maka jual beli mereka berkonsekuensi satu sama lain saling makan harta dengan cara batil. Yang beli ngambil barang orang secara batil, yang jual ngambil uang orang secara batil. Ini untuk sholat Jumat. Adapun untuk sholat 5 waktu, karena rentang waktunya panjang, maka mengerjakannya saat dia seharusnya tutup, dia bisa meninggalkannya, tapi dia malah sibuk berdagang. Lalu dia kerjakan sholatnya, dia tunda, entah dengan cara akhirnya masbuk ketinggalan terus menerus, atau dia tunda misalnya sholat zuhur 1:30, sholat asar 4:30, sholat maghrib jam 7, sholat isyaknya jam 10, ini dikerjakan terus menerus seperti itu, maka orang ini berdosa. Meskipun harta satu sama yang lain tidak dianggap batil, karena panjangnya rentang waktu sholat 5 waktu, masing-masing sholat itu. Dan Allah mengatakan rijalul la tulhihim tijarah, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, laki-laki yang mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli mereka dari mengingat Allah. Kalau di Arab Saudi, saya pernah tanya-tanya sama ikhwan yang jualan.
Kalau ketahuan, misalnya lagi ada razia, kemudian kedapatan tokonya masih buka waktu azan tuh harus tutup sudah. Sampai selesai azan masih jual beli, itu denda ya sekian ratus lah real, atau malah sekian ribu. Sebagai perbandingannya gini aja, saya nggak terlalu ingat berapa jumlah realnya. Yang saya ingat, saya pernah masuk ke sebuah restoran di musim dingin. Saya masuk, tapi di pintunya itu ada AC kayak gitu. Tapi di pintu, ya kan? Saya masuk terus saya tanya sama ini kasirnya di pintu. Ini musim dingin, kenapa kamu pakai AC? Lalu AC-nya langsung jadi kita masuk tuh langsung disembur sama AC gitu. Buat apa? Dia bilang supaya ini ada sebab, karena nanti takut lalat. Kenapa kalau lalat masuk? Kamu tahu kalau lagi razia, dinas kesehatannya sana lah. Kalau razia dan kebetulan misalnya dapat lalat, 1 ekor lalat ketemu, itu dendanya 500 rial. 2 juta per ekor. Itu urusan lalat. Kalau urusan sholat kira-kira berapa? Nah gitu aja. Urusan lalat saja dendanya per ekor itu 500 rial. Bila lagi razia dinas kesehatan, restorannya atau tempat makan itu kedapatan lalat. Ya. Lumut itu tutup. Kalau ada restoran penuh lumut di bagian dapur, tutup. Di zaman saya itu saya pernah lihat fotonya satu restoran tutup, disegel karena urusan lumut. 500 real urusan lalat. Kalau urusan sholat bagaimana? Ya, jadi kita kalau memang punya perdagangan, teman-teman, kalau sudah waktu zuhur azan misalnya, segera tutup, selesaikan. Ya, jangan nanti masbuk terus. Selanjutnya, Tidak sah hukumnya menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah dan melakukan perbuatan haram. Maka menjual jus anggur kepada orang yang membuatnya menjadi khamar tentu tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Karena dengan menjual kepadanya berarti menolongnya untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jual beli yang ketiga yang dilarang adalah jual beli yang nantinya akan digunakan untuk bermaksiat. Di sini diberi contoh, fala yasahu bai'ul asir 'ala man yattakhidhuhu khamran. Tidak sah jual beli jus atau jual beli olahan buah yang nanti akan dijadikan khamr. Dalil larangannya adalah firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka meskipun barangnya halal, tapi kalau barang ini akan digunakan dalam rangka yang haram, maka hukumnya haram. Ada yang bisa beri contoh selain ini? Pisau, itu hukum jual belinya apa? Halal. Tapi ada kerusuhan. Terus ada orang bilang, aku borong semua pisaunya. Dan itu ada indikasi mau dipakai buat tawuran. Maka hukumnya haram. Ada lagi? Jual beli pohon cemara mau dipakai buat Natalan. Coba siapa yang jual pohon cemara? Tapi kalau ada yang misalnya jualan buat pohon cemara, ya hukumnya haram. Jual beli catering makanan di tanggal 25 Desember untuk perayaan Natal. Jual beli dapat proyek kursi
kursi buat gereja, jual AC buat gereja. Kalau yang datang orang Kristen terus beli AC, ya udah gitu aja, tapi jangan ditanya-tanya buat apa Pak. Itu jadinya ilmu yang salah. Kalau ada orang misalnya dia pakai salib yang kelihatan di leher, dia beli AC, terus kita tanya, akhirnya jadi tahu, itu namanya ilmu yang salah. Karena kalau tahu buat apa, dia bilang buat gereja. Tahu malah haram. Ya. Maka enggak usah ditanya. Di AC, oh ya berapa PK, dan gitu aja. Enggak usah dikepoin. Kepo malah salah. Tapi andai kan dia ngomong langsung, kita nggak nanya, dia ngomong, Mas beli gereja ya, beli AC, saya mau pesan 5 itu buat gereja. Dia langsung ngomong gitu, maka nggak boleh kita juga. Yang tidak apa-apa itu adalah nggak tahu. Jadi nggak usah ditanya. Ada orang tanggal 21 Desember misalnya datang ke warung antum. Mas pesan ya nasi kebuli 50 porsi. Iya. Gak usah ditanya lagi, buat apa Bu? Kalau dia bilang buat Natalan, jadi haram. Karena kalau kita jual nasi itu buat dia, maka jadinya tolong menolong dalam acara kekafiran. Tapi kalau kita tidak tahu, oh iya nanti diantar tanggal berapa? Tanggal 24. Gak usah ditanya, hukum asalnya boleh. Selanjutnya, tidak diperbolehkan menjual senjata saat terjadi perang saudara di antara kaum muslimin. Nah, ini contoh ya. Bu, ini bukan jual beli yang keempat, tapi contoh saja dari jual beli yang ketiga. Jual beli senjata di waktu terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Mungkin yang dimaksud ada tawuran antar kampung, lalu ada orang di pasar dia dagang alat-alat dapur, ada orang mau beli semua pisaunya, maka tidak boleh dia menjualnya. Tapi kalau dia diancam, ditodong, jual semua pisaumu, ini nanti jadi sesuatu yang mungkin salah. Tapi minimal kita ngomong lah, minimal ngomong. Jangan Pak, saya takut nanti kalau dibeli semua nanti dipakai buat kaya. Bukan urusanmu. Minimal ngomong gitu, dinasihati orang. Terus, demi menghindari dipergunakannya senjata tersebut untuk membunuh orang Islam. Hal ini juga berlaku untuk semua jenis peralatan perang lainnya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, dan juga sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dalil-dalil syar'i yang ada jelas menunjukkan bahwa tujuan dari setiap transaksi sangat berarti dan berpengaruh terhadap sah tidaknya atau halal haramnya transaksi tersebut. Menjual senjata kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk membunuh orang Islam, hukumnya haram dan batil. Sebab hal ini mengandung unsur tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Namun, menjualnya kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk berjihad fisabilillah akan sebuah ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Namun menjualnya kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk berjihad fisabilillah adalah sebuah ketaatan dan bertaqarrub kepada Allah. Begitu juga menjual senjata kepada orang yang memerangi kaum muslimin atau menyamun juga diharamkan sebab termasuk bentuk mentolong menolong dalam hal maksiat. Saya kira jelas. Beri contoh juga jual beli rokok, jual beli narkoba. Ini jual beli yang hukumnya haram. Jual beli yang hukumnya haram. Lanjut.
Haram hukumnya menjual budak muslim kepada orang kafir jika ia belum dimerdekakan. Sebab hal ini mengandung unsur perendahan dan penghinaan atas seorang muslim di hadapan orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi." Islam itu selalu di atas dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Nah, di sini diberi contoh, tapi saya tidak tahu masuk di kategori apa. Jual beli budak muslim kepada orang kafir, yang mana budak ini belum dimerdekakan. Nah, anggaplah itu salah satu jual beli yang diharamkan, kita jadikan sebagai sebuah kategori. Paling enak kalau gini, ya. Jual beli yang melalaikan dari ibadah itu kan apa namanya? Sebuah kalimat umum gitu kan. Nanti contohnya apa? Kemudian jual beli yang digunakan untuk maksiat, jadi kan umum. Nanti contohnya apa? Lanjut. Haram hukumnya melakukan transaksi penjualan di atas transaksi saudaranya sesama muslim. Contohnya dengan mengatakan kepada orang yang telah membeli barang seharga. Ini jual beli yang ke berapa? Yang kelima. Itu jual beli namanya apa ya? Nerobos ya, apa ya? Ada orang sudah tawar menawar terus kita nyerobot. Jual beli nyerobot. Apa? Yang nyerobot. Jual beli di atas jual belinya saudara sesama muslim. Itu apa maksudnya? Ya, nyerobot. Contohnya sudah ada orang yang tawar menawar, kemudian kita nyerobot. Dia tawar menawar misalnya 1 juta, terus kita bilang sama aku aja 900. Ya. Kecuali untuk lelang. Kalau lelang beda lagi. Kalau lelang itu boleh karena sama-sama tahu akan saling mengalahkan harga. Kalau lelang itu banyak-banyakan ya. Tinggi-tinggian harga. Iya kan? Ayo. Lanjut baca. Contohnya dengan mengatakan kepada orang yang telah membeli barang seharga 10.000 rupiah, aku bisa memberimu barang yang sama dengan harga 9.000 rupiah saja. Atau aku bisa memberimu barang yang lebih baik dengan harga yang sama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabi' ba'dukum 'ala ba'd wala yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'd." Janganlah sebagian dari kalian melakukan transaksi penjualan di atas transaksi sebagian lainnya. Muttafaq alaih. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yabi' ar-rajulu 'ala bai'i akhihi." Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan di atas transaksi saudaranya. Muttafaq alaih. Nah, saya kira jelas. Intinya ada orang nyerobot. Ya, apalagi kalau apa sih namanya? Apalagi kalau masuk di situ orang yang nyerobot tapi niatnya nggak beli. Itu namanya najis namanya. Apa namanya? Najis. Dia itu nyerobot tapi tidak beli. Misal, ini orang jual lemari 2 juta. Terus ada yang beli. Gak kurang kah? 2 juta. Oh udah bisa bu, 2 juta sudah. Terus ada orang datang yang ketiga. Berapa itu? 2 juta. Ya. Sini sudah aku beli 21. Supaya
si orang ini yang tadinya nawar pertama itu naikkan harga, saya dong dua-dua deh. Paham ya? Itu namanya apa? Najis. Ini hadir, tapi dia nggak niat beli. Ternyata ini di belakang kong kali kong. Nanti kalau ada orang beli, kamu nawar-nawar juga ya gitu, supaya nanti naik harganya. Gitu. Dan ini bisa terjadi di dalam lelang, karena di lelang itu kan orang bilang, ya kita buka dengan harga 2 juta, 3 juta, ya 3 juta, ada yang lebih tinggi 4 juta, ya ada yang lebih tinggi 5 juta. Rupanya di antara yang ngomong-ngomong ini ada yang dia tidak nawar, dia tidak niat beli, tetapi dia cuma sekedar ikut naikkan harga supaya orang-orang lain juga gak mau kalah begitu. Nah, orang yang hadir ikut-ikutan nawar padahal tidak berniat beli, melainkan hanya untuk sekadar menaikkan harga barang, ini disebut dengan najis. Apa teman? Najis. Jangan bilang najis. Tidak sama. Nah. Selanjutnya. Diharamkan juga melakukan transaksi pembelian di atas transaksi orang lain sesama muslim. Contohnya dengan Afwan. Kalau yang pertama tadi jual di atas penjualan temannya, saya kira dia ini maksudnya banyak di sini adalah jual beli. Rupanya Syekh Shalih bin Fauzan membelahnya jadi 2. Ya, karena bai' itu kan bermakna jual beli. Tapi kalau bai'-nya disebutkan lalu syirahnya nanti sendiri lagi, berarti jual beli. Paham? Ini kayak apa ya? Miskin. Kalau kita bilang miskin, berarti di situ maksudnya fakir miskin. Tapi kalau ternyata ada fakir, ada miskin, berarti ya fakir sendiri, miskin sendiri. Nah, bai' itu kita bisa katakan jual beli. Tapi ketika disebutkan ada bai' sendiri lalu ada syirahnya lagi, maka yang dimaksud dengan bai' ini adalah jualnya, syirah itu belinya. Di sini ternyata Syekh membaginya jadi 2. Wa yahrumu bai'u ala bai'i akhihi al-muslim, dilarang menjual di atas penjualan saudaranya. Lalu di bawahnya ternyata beliau mengatakan wa kadza yahrumu syira'u ala syira'ihi, dilarang membeli di atas pembeliannya. Berarti kalau yang pertama tadi menjual nyerobot, yang kedua adalah membeli nyerobot. Dilarang menjual nyerobot berarti begini. Misalnya ada orangnya dagang, ini pedagang di pasar. Ini jualan cabai sekilo berapa? 100.000. 150. Antum beli mana itu? Ini jual cabai. Ini jual cabai juga. Ada ibu-ibu lewat. Dia lewat. Nah, ada cabai kah? Ada berapa sekilo? 100 aja. 150 aja. Terus ini ngomong, sini aja, sini 100 aja. Gitu. Paham ya? Itu namanya jual nyerobot. Kalau lewat orang nanya ada cabai berapa? 110. Ya ini meskipun harganya lebih murah, tidak boleh ngomong karena ini lagi transaksi. Apa dasar pengharamannya? Jawabannya adalah ya tadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilatnya adalah karena ini bisa menghancurkan persaudaraan, bisa menimbulkan permusuhan. Coba aja antum jadi penjual pertama, antum lagi ngomong 110 bu, terus yang sebelah tiba-tiba ngomong di sini 100 aja, begitu kan? Apa kamu ini? Kita lagi ngomong sama pembeli, suaramu itu membuat pedagang jadi pengen pindah ya.
Pembeli jadi pengen pindah ke sebelah. Maka ini tidak boleh. Adapun yang kedua adalah beli nyerobot. Beli nyerobot misalnya ada orang jual tanah. Itu pernah salah seorang ikhwan di dekat Nasai, dia dulu jual tanah. Saya ingat dia jual sekitar 130 juta. 130. Lalu ada orang Sangatta yang juga tertarik tanah itu, nawar 150, tapi dia sudah deal sama yang 130. Terus dia telepon saya, boleh ke Ustaznya dibatalin? Soalnya ada yang nawar lebih mahal. Nah, karena ini sudah selesai deal, karena uangnya nanti akan diterima 1 minggu lagi. Waktu itu dia bilang 1 bulan lagi. Sedangkan yang Sangatta itu bilang saya bisa ngasih hari ini juga. Tergodalah dia, sudah bisa terima uang hari ini dan nunggu sebulan 150 bukan 130. Goyah dia. Ingat. Ya, maka saya bilang karena antum sudah deal kan, antum sudah bilang ya sudah oke. Berarti dia sudah beli punya antum. Uangnya belum, masih tertunda. Kalau antum mau batalkan, maka batalkan tapi jujur dengan bentuk penawaran. Afwan ya Pak, kemarin kan 1 bulan, iya 130 ya. Sejujurnya ini ada yang nawar 150 dan saya bisa terima uang hari ini. Saya tidak berani batalkan karena Bapak sudah nawar. Kita sudah deal. Kalau Bapak mau, saya ganti akadnya. Saya beri waktu 1 minggu. 1 minggu, kalau Bapak jadi ya udah 130 seminggu. Karena ini ada yang bisa lebih cepat. Tapi nggak boleh, maaf ya, nggak jadi, batal. Karena ini akan menimbulkan permusuhan. Pertama, permusuhan antara si penjual dengan si pembeli pertama. Yang kedua, kalau si pembeli dua-duanya kenal, maka juga menimbulkan permusuhan antara 2 pembeli. Lanjut. Contohnya baca atau langsung ke pembahasan itu? Coba baca. Contohnya dengan mengatakan kepada orang yang telah menjual barangnya seharga 9.000, aku bisa membelinya darimu dengan harga 10.000 rupiah. Kecuali dia nggak tahu. Kecuali yang nggak tahu kan orang Sangatta yang waktu itu kan dia nggak kenal sama yang di Balikpapan. Dia kira belum dijual, maka dia boleh. Cuma si penjual karena dia sudah deal maka tidak boleh dia membatalkan sepihak. Begitu. Selanjutnya, hanya saja yang disayangkan, transaksi haram seperti ini sering terjadi di pasar-pasar kaum muslimin hari ini. Oleh karenanya, wajib atas setiap muslim untuk menghindarkan diri darinya, melarangnya, dan mengingkari pelakunya. Jelas. Lanjut. Di antara bentuk jual beli yang diharamkan adalah orang kota menjual untuk orang pedalaman. Orang kota di sini maksudnya adalah mereka yang bermukim di perkotaan dan pedesaan, sedangkan orang pedalaman ialah mereka yang datang dari pedalaman atau pelosok. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yabi' hadirun libad. Janganlah orang kota menjual untuk orang pedalaman. Ada jual beli yang juga terlarang, yaitu jual beli al-hadir lil badi. Ya, maksudnya adalah orang kota menyongsong barang yang dimiliki oleh orang desa dalam keadaan orang desa itu tidak tahu berapa harga pasar. Yaitu jual beli disongsong duluan. Apa ya bahasa yang lain? Jadi kan misalnya disepaku. Ada nggak yang lebih desa dari ini? Apa ini? Nggak gini. Anggap aja sepaku tuh desa gitu ya. Di sana misalnya menghasilkan singkong. Lalu
mereka di tengah jalan mau ngantar barang dagangannya, orang kota sudah nyongsong duluan. Jadi nggak ditunggu di kota. Orang kota sudah nyongsong duluan ke sana. Lalu diambil semua. Ini saya beli ya harganya sekian. Dalam keadaan orang desa ini tidak mengetahui harga pasar. Tapi kalau dia tahu harga pasar, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang ada sebagian daerah atau sebagian negeri orang miskin begitu miskin, sementara dia capek bekerja, dan apa yang mau dia jual langsung disongsong oleh orang kota, dibeli dengan harga serendah-rendahnya. Mereka tidak tahu harganya. Gitu. Ya mungkin yang biasa terjadi seperti ini barangnya adalah barang hasil pertanian. Itu yang dimaksud. Kalau ditanya apa alasan pengharamannya, adalah karena menzolimi orang-orang yang di desa. Mereka capek bekerja, capek menanam, lalu barangnya dibeli semurah-murahnya. Sementara orang kota membelinya dengan harga semurah-murahnya lalu menjualnya dengan mahal, sementara mereka ya, tidak capek seperti orang-orang di desa. Nah, jadi orang desa juga harus pintar-pintar ketika mereka punya barang dagangan, mereka cek dulu harga di pasar supaya mereka tidak diimu. Atau bisa juga ini terjadi dengan cara monopoli. Misalnya ada orang kaya, dia memonopoli pasar. Kalau untuk jualan, anggaplah misalnya cabai di daerah sini hanya boleh jual ke saya, nggak boleh ada pesaingnya. Orang jadi kalau mau datang nggak bisa jual ke sembarang penjual, hanya boleh ke dia. Nanti dia yang jual-jual lagi ke para pengecer. Ya, jadi di monopoli, dibeli semua, harganya direndahkan. Beda kalau penjualnya banyak. Kalau penjualnya banyak, maka penjual di pasar maksudnya. Jika penjual di pasar ini banyak, orang desa datang itu punya namanya bargaining position, punya daya tawar. Mau beli barang saya berapa? 10.000 sekilo, oh nggak bisa. Sana aja 30.000. Gak mau, sudah. Yang 30 berapa? 30. Saya tahu untuk keliling-keliling. Oh ternyata ada yang berani sampai 80.000. Begitu. Kalau di monopoli, nanti harganya cuma satu. Nah, selanjutnya. Tentang hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya jangan menjadi maklar bagi orang pedalaman, yaitu perantara antara penjual dengan pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, biarlah orang-orang bebas berjual beli. Allah akan memberi rizki sebagian dari mereka lewat sebagian lainnya. Kalau orang kota dilarang menjual untuk orang pedalaman, maka seyogyanya ia juga tidak membeli untuk orang pedalaman. Yang dilarang dalam hal ini ialah bila orang kota tersebut mendatangi orang pedalaman lalu berkata kepadanya, aku akan menjualkan barang ini untukmu, atau aku akan membelikan barang-barang untukmu. Namun jika orang pedalaman itu yang sengaja mendatangi orang kota dan memintanya agar menjualkan atau membelikan barang, maka hal ini tidak dilarang. Kayak tadi saya bilang, orang-orang desa juga kalau mau jual barang harus pintar-pintar dengan cara jalan-jalan ke pasar dan tanya-tanya harga. Lanjut sedikit lagi. Termasuk jual beli yang diharamkan ialah jual beli inah, yaitu bila seseorang menjual barangnya ke orang lain dengan harga tempo, lalu ia membelinya kembali dari orang itu dengan harga kontan namun lebih murah. Misalnya, si A menjual mobilnya kepada si B secara tempo seharga 20 juta. Lalu si A membelinya kembali dari si B secara kontan seharga 15 juta dan menyerahkan uang tersebut. Sehingga si B tetap menanggung hutang sebesar 20 juta yang akan dibayarkan kepada si A bila jatuh tempo. Hal ini diharamkan karena merupakan trik untuk melakukan riba.
Si A seakan-akan menjual uang secara tempo dengan uang kontan yang berbeda nilainya, sedangkan barang itu hanya sebagai trik saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bila kalian berjual beli secara inah, menguntit ekor sapi, ridho terhadap pertanian, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Dia tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada ajaran agama. Dalam hadis lain disebutkan yang artinya akan datang suatu masa di mana orang-orang menghalalkan riba lewat jual beli. Yang juga dilarang adalah jual beli inah. Jual beli inah itu adalah jual beli untuk mengakali riba. Teknisnya seperti ini. Jual beli untuk mengakali riba. Kalau si Adi bilang gini, Bud, pinjam uang dong 20 juta. Nanti ku kembalikan 22. Kalau ngomong seperti itu riba. Kata si Budi, jangan kalau kamu pinjam 20 kembali 22 nanti jadinya riba. Ya udah kalau gitu pinjam aja 20, gak usah pakai kelebihan. Jangan 20 juta kalau dibuat putar-putar dagang bisa banyak untungnya. Ini aja deh, kita jual beli, mau nggak? Kamu beli barang, aku punya motor, ini motor ya kalian, atau jual belinya nggak jadi, ya yang beli motor ini, anggap aja motor, ini motorku, kamu beli. Aku aja mau pinjam uang, malah disuruh beli motor. Gimana sih kamu ini? Ya, tenang dulu katanya. Kamu beli motorku 22 juta, tapi kredit. Oke? Uangnya gampang kan kredit. Uangnya nggak mesti sekarang. Nanti ku beli lagi motornya 20 juta. Oke? Bingung aku. Udah gitu. Nah, ku jual padamu motorku 22 juta. Motormu sudah itu, tapi kredit. Oke, kamu sekarang punya motor, Masya Allah. Ku beli lagi. Sekarang ku beli motormu 20 juta, tapi cash. Nah uangnya, nih uangnya 20 juta. Jadilah ini pulang membawa uang 20 juta. Hasil menjual motor, tapi dia menanggung berapa? 22 kredit, karena dia pernah beli kredit sama dia. Jadinya ini akhirnya betul-betul pulang 20 dengan menanggung 22. Aslinya ini jual beli adalah ainah namanya, yaitu jual beli akal-akalan aja, karena nanti hasil akhirnya sama, bahwa ini akan bawa pulang 20 dengan pertanggungan 22. Bisa dipahami? Hasilnya akhirnya sama, cuma kalau teknis yang pertama utang piutang dia bilang riba, yang kedua teknisnya jual beli, padahal ini jual beli akal-akalan riba yang disebut dengan inah. Begitu. Ada pertanyaan? Yang kalau dari pasar itu, kalau sekarang kan udah mengiklankan di market Mengiklankan? Iya, dagangan di market karena jualan rumah. 500 juta. Iklankan, terus ada tertarik. Gimana yang nanti bukan masuk? Tiba-tiba ada jual lain yang komen di iklanan. Ini ada dari kamar ini ada cuma 500 juta. Apakah kita masuk di kondisi? Iya masuk. Ya. Kita jual rumah 500 juta di marketplace, ada kolom komentar, ada yang nanya itu berapa bang ya harganya, anu. Lagi ada orang nanya begitu ke kita, tiba-tiba ada penjual lain ikut komen, kalau mau nih di tempat saya ada juga. Ya. Ini termasuk
menjual di atas penjualan saudaranya. Sekalinya yang komen on kafir, dia bilang aku kan saudaramu. Yang jelas itu sama. Itu kan membuat memancing permusuhan. Ya, kita kalau jadi si penjual yang pertama pasti jengkel, apa sih orangnya? Ya kan? Kita hide komennya, ya kan? Atau ndak blok orangnya. Kalau saya ndak saya gituin, kita kasih dalil dulu. Ini termasuk ya, komen. Ini termasuk penjual yang tidak punya etika Islam. Komen di tempat orang untuk jualan di saat orang lain juga jual. Ya. Penjual yang tidak layak jualan. Ya apapun lah bahasa, yang jelas itu sama. Ada lagi? Yang menunjukkan dari penjelasan tadi saya tangkap itu mirip seperti tengkulak ya. Jadi kan kadang kalau di desa-desa itu kan punya petani panen, terus tiba-tiba ada orang yang datang ke kalau petani kita sedang untuk membeli hasil panen itu, kemudian sama itu dia jual ke pasar. Nah di sini yang dilarangnya itu apakah kegiatan sebagai tengkulaknya atau kita tengkulak itu boleh tapi atau harga jual pasarnya yang nggak boleh itu yang poin lebih. Yang tidak boleh itu adalah pertama monopolinya. Karena kalau tengkulak datang dan hanya boleh disetor ke dia, kan ada sebagian daerah yang seperti itu. Ada pemain apa ya? Dia kok punya modal, lalu dia beli semua. Pokoknya yang ada di sini harus jual ke saya aja. Apa? Monopol. Apapun lah, pokoknya sifatnya monopoli. Lalu memaksa, ini nggak boleh. Yang kedua, bahasa kita tuh si orang desanya itu dibotein gitu. Harganya. Saya aja sama saya aja. Kalau sama saya itu bisa sampai 15.000. Nanti kalau daripada pergi ke sana sendiri, sudah bensinnya, harganya nih sampai di sana nanti cuma dapat 12.000. Itu juga nggak boleh. Tapi kalau seandainya si petaninya yang meminta kepada kita, kamu belikan semua barangku daripada aku capek sudah ngurusin sawah, berdagang lagi di pasar, kayaknya habis waktu. Aku sudah tahu harga pasarnya. Harganya kalau di sana itu kan 12.000. Ya kamu ambillah 10.000. Ini beda lagi. Kalau ini si orang desanya itu sudah tahu harga pasarnya. Bahkan dia yang minta untuk dijualkan, itu boleh. Jadi mana? Berarti tengkulak yang tidak boleh, tengkulak yang monopoli dan bote-botein harga. Tengkulak yang boleh adalah yang petaninya sudah tahu harganya, bahkan dia minta tolong. Ada nggak gitu? Ada nggak? Hah? Jadi apa yang ada? Ya ambil semurah-murah. Ya tinggal, makanya saya bilang tinggal orang desanya, dia yang datang ke pasar dan go shopping, survei harga supaya dia ndak dibotein gitu. Jadi kalau kita orang sama saya aja 15.000, saya kemarin sudah ke pasar, saya tahu 20.000, kamu ini bote-bote lagi. Masih ada pertanyaan? 064 Mas. Jam berapa kita syuting? Jam 6. Ya berarti 1 menit lagi. Kalau jual di marketplace itu maksudnya dia cuma posting aja untuk dijual. Itu kalau ada yang nawar beli baru dicarikan. Berarti orang tidak punya barang. Dia foto-foto, tidak punya barang. Nanti kalau ada yang nawar baru dicarikan. Orang seperti ini ada jalan keluarnya. Saya kasih jalan keluar.
Kalau nanti ada orang nanya, ya kan, sudah deal harga, maka dia beli dulu, bukan terima uang dulu. Beli dulu, sudah punya hak barangnya, baru dia jual, boleh. Ini jalan pertama. Saya ulang ya. Dia nggak punya barang, dia datang misalnya ke penjual mebel, dia foto-foto, ini berapa, sekian, di foto-foto semua, baru dia catat harganya, di uploadnya di marketplace, ya kan? Dia belum punya barang, itu semua masih punya toko. Nanti kalau ada orang deal, oke, berapa, sekian, maka nanti dia beli dulu. Kalau sudah dia beli kan berarti sudah punyanya, baru dia jual. Kalau di marketplace itu ada rekeningnya siapa? Biasa cash ini. Biasa cash. Kadang COD, kadang transfer. Ya, intinya kita beli dulu, baru kemudian jual ke orangnya. Kalau di market kan kadang si pelanggan itu anak itu, jika nanti anak dikasih harga dia. Ya ntar sabar dulu. Kalau di Tokopedia kan beda. Tokopedia kan transfer ke rekening Tokopedianya. Yang jelas kita beli dulu, baru kemudian jual. Tapi promosinya nggak apa-apa. Jalan keluar. Jalan keluar yang kedua adalah ngomong sama yang punya barang, aku jadi reseller, agen. Jadi ngomong, aku foto-foto, aku kasih harga, boleh nggak aku jualkan barangnya? Jadi ngomong dulu. Yang nggak boleh itu misalnya sudah nggak punya uang, terus foto-foto di tempat orang, nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba ngupload, ya nggak? Paham nggak? Paham nggak Pak? Kayaknya enggak. Jalan keluar yang kedua tadi adalah ngomong sama yang punya barang bahwa saya mau foto-foto, mau minta harga, nanti saya jualkan, boleh atau enggak. Nanti paling jatuh-jatuhnya ke makelar. Nanti kalau makelar ada dua model. Oke, boleh, tapi harganya nggak boleh di up. Harganya yang ini 2 juta ya 2 juta. Nanti kalau ada yang beli kamu aku kasih 100. Itu boleh. Itu makelar model 1. Makelar model 2 adalah harganya sekian, terserah kamu jualnya berapa. Itu juga boleh. Yang penting ngomong. Ya. Yang semprol itu kalau orangnya itu masuk-masuk, berapa ini? 2 juta. Gitu kan. Yang ini berapa? 3 juta. Jadi nggak ngomong-ngomong gitu. Ya, tentu kalau si pemilik barang akhirnya jualan juga di marketplace, ini kayaknya barangku semua ini foto ini. Tentu orangnya marah kan? Gitu. Yang ketiga adalah ngomong sama orangnya. Nah, kalau solusi yang ketiga adalah ngomong sama pembelinya. Oke kak, barangnya belum ada ya kak, nanti kami carikan dulu. Nanti kami kabari 2 hari lagi ya kak. Maka orangnya tahu bahwa kita ini sebenarnya adalah bukan pemilik asli. Jadi solusinya 3. Ketika ditawar nanti beli dulu. Yang kedua, nggak apa-apa nggak beli dulu, tapi ngomong sama yang di sana bahwa saya agenmu, atau ngomong sama si yang beli bahwa aku nggak punya barang, aku carikan dulu. Bisa dipahami? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.